Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama video Marawi Channel di sini. Mengabulkan request penonton saya yang meminta untuk ngetrip di jalan Kota Nangapino, tetapi bukan di jalan utamanya. Jadi ada salah seorang penonton saya meminta untuk ngetrip di jalan masuk-masuk tepian, maksudnya di jalan-jalan di pinggiran di Kota Nangapino, bukan di jalan protokolnya. Saya kabulkan permintaannya kepada penonton saya atas requestnya. Oke, saat ini saya berada di jalan, orang menyebutnya Prawindo. Jadi ini adalah kompleks pemukiman di Prawindo, di jalan Prawindo. Saya akan di sini masuk di wilayah Desa Pal, kalau nggak salah di Desa Pal ya. Jadi di sini pemukiman di sini rata-rata rumahnya itu besar-besar. Nah, seperti itu. Nah, rumahnya sudah gedung-gedung seperti istana, dan jalan di sini mulus, sudah ramai. Dulu siapa yang mau tinggal di sini ya, karena daerah sini hutan, terus tanahnya juga tandus berpasir. Sekarang masya Allah, sekarang jalannya juga udah lebar, mulus, dan di kanan kiri itu rumahnya itu besar-besar rata-rata. Sudah ramai sekali di sini, sudah masuk perkotaan. Jadi jalan di Prawindo yang sedang saya lalui ini menembus ke Stadion Raden Temenggung Setia Pahlawan. Nah, ini bangunan-bangunan baru juga, ukurannya besar-besar. Walaupun di sini masih jarang, rumah masih jarang-jarang, tapi tanah di sini udah menjadi hak milik semua ya. Suatu saat akan dibangun juga rumah-rumah yang besar. Nah, sebelah kiri saya ini ada usaha roti. Ini rumah-rumah di sini rata-rata bang, rumahnya besar-besar. Nah, jalannya juga mulus, kanan kiri masih ada hutan, tapi ada tulisan dijual. Nah, ini area ini ada tulisan dijual, Kapling A12. Nah, jadi siapa yang mau beli tanah di sini, di area kota, di area Prawindo, Kota Nangapino, sini ada A9, Kapling A9. Jalannya luas, jadi mau kemana-mana tuh enak, dekat dengan kota juga, dengan tempat hiburan. Tapi saya lihat di sini sampah berserakan, teman-teman. Jadi saya lihat tidak ada tempat sampah ya. Jadi orang buang sampah sembarangan. Dijual tanah Kapling siap bangun, pusat Kota Nangapino. Nah, sebelah kanan saya ini area futsal. Jadi kalau sore atau malam hari ramai sekali di daerah yang anak-anak muda bermain futsal. Oke, kita memasuki area. Di depan sana itu ada Stadion Temenggung Setia Pahlawan, Raden Temenggung Setia Pahlawan, salah satu pahlawan nasional dari Kabupaten Melawi. Nah, ini kiri saya rumah-rumahnya itu sudah mewah-mewah, besar-besar. Nah, rata-rata rumahnya besar-besar di sini, laundry. Oke, sebelah kanan saya ada surau, sebelah kiri ini sekretariat NU. Banyak sekali baliho-baliho Pes Parawi. Inilah stadion kebanggaan Kabupaten Melawi, namanya
Stadion Raden Temung Setia Pahlawan. Jadi di sini ini stadionnya tidak terfokus untuk sepak bola, tapi lebih ke event-event seperti yang di depan saya itu, event Pesparawi. Terus ada gawai Dayak, terus ada kebudayaan Melayu, dan berbagai macam kegiatan lainnya. Jadi lapangannya juga bukan lapangan rumput ya, dia tanah berpasir. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini sedang ada proses pembuatan panggung di stadion ini, acara Pesparawi ke-10. Inilah bentuk stadion di Kabupaten Melawi. Selamat dan sukses terselamatnya pelaksanaan Pesparawi tingkat provinsi Kalimantan Barat. Nggak tahu ini ada stand di sini banyak sekali. Ini stand orang jualan atau stand apa kepanitiaan. Tendanya bagus-bagus, bentuknya runcing. Kita masuk sebentar. Sebelah kiri saya ini tribun dari Stadion Raden Temung Setia Pahlawan Kabupaten Melawi. Nah, ini panggungnya di depan sana itu masih dibangun. Ini sepertinya kegiatan keagamaan Kristen ya. Oke, sedang dibangun tendanya. Nah, itu Stadion Olahraga Raden Temung Setia Pahlawan. Jadi tribunnya di sana. Jadi stadion ini difokuskan untuk kegiatan-kegiatan event-event seperti ini. Jadi membuat panggungnya di daerah timurnya, dan itu tribun itu untuk penonton dan orang-orang penting yang duduk di sana, VIP. Oke, kita lanjut perjalanan kita. Begini kalau ada event di sini, banyak sekali pedagang-pedagang yang sudah menyiapkan tenda-tenda untuk berjualan. Nah, ini lapak-lapak yang akan dipakai untuk berjualan warga. Oke, kita ke Pesparawi. Oke, saat ini saya berada di jalan menuju ke RSUD Kabupaten Melawi. Jalan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi ini lebar ya, sangat lebar. Di sini banyak bangunan ruko dan tempat-tempat usaha. Karena di sebelah belakang ruko ini, nah jalan yang ke kanan itu STKIP Kabupaten Melawi. Nah, yang di depan sana itu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, rumah sakit terbesar di Kabupaten Melawi. Jadi rujukannya itu ke sini dengan fasilitas lumayan lengkap. Nah, ini tulisannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi, pintu gerbangnya. Setiap harinya ramai pasien ke sini. Ini masuk ke wilayah desa Kelaki.
Oke, kita lanjutkan ke perjalanan berikut ke perumahan atau BTN di belakang rumah sakit Kabupaten Melawi. Area rumah sakit ini sangat luas tanahnya juga, jadi area rujukan untuk pasien di Kabupaten Melawi. Oke, kita memasuki pintu gerbang jalan menuju ke perumahan yang ada di belakang rumah sakit Kabupaten Melawi. Orang menyebutnya di sini BTN rumah sakit, BTN apa namanya ya, BTN RSUD. Cari gampangnya aja sebutannya. Kita coba masuk ke gang, salah satu gang ini Gang Raya 2, ada mie ayam bakso Pak Wit. Nah, ini mie ayam bakso Pak Wit sudah buka tapi masih sepi, masih tutup. Biasanya bukanya jam 11 siang ya, sebentar lagi sampai malam hari. Ini suasana di perumahan BTN di belakang rumah sakit Kabupaten Melawi. Sini sudah penuh ya, dan yang sedang saya lewati ini perumahan yang lama, yang awal-awal berdiri. BTN ini selalu membangun setiap tahunnya, jadi setiap tahun itu selalu bertambah karena kebutuhan manusia akan rumah itu sangat tinggi. Walaupun harganya sudah tinggi, tetap orang mencari, karena tinggal masuk sudah ada fasilitas air, listrik, nggak repot-repot lagi belanja kayu, belanja material, tinggal masuk dengan uang muka dan cicilan. Permisi. Nah, itu penampakannya di depan sana, itu BTN yang baru. Nah, saya mengambil di sisi timurnya dari BTN, melewati, kita bisa melihat dari belakangnya perumahan sini, BTN rumah sakit ini. Di sini, ini yang pertengahannya, yang di ujung depan sana itu bangunan-bangunan yang baru. Jadi seberapa banyak membangun BTN yang baru, bangunan rumah yang baru, akan selalu laku keras, teman-teman. Bedanya kalau kita buat rumah, kita harus mengumpulkan modal dulu, beli material, mikir beli tanahnya dulu di tempat yang strategis, mikir beli materialnya, upah tukang. Tapi kalau kita beli BTN seperti ini kan tinggal masuk, jadi sudah ada apa namanya itu, tidak usah mikir lagi peralatannya, beli material, beli tanah, tinggal masuk. Tinggal itu aja, memikirkan renovasi dan membayar cicilan tiap bulan. Ada yang tenor sampai ke 15 tahun, tergantung kemampuan juga. Ukurannya kecil ya, seperti 5x6 atau 6x6 gitu. Ada yang sudah dicat, ada yang sudah ditempati, ada yang belum. Walaupun yang belum ini sudah ada yang miliki, sudah ada yang punya. Bisnis properti di Kabupaten Melawi lumayan menjanjikan, yang penting ada modal. Ini setahun yang lalu belum ada, di sini masih tanah kosong. Sekarang sudah luar biasa, sudah ramai.
Oke, kita, nah tuh, itu kayu-kayu pondasi untuk bawahnya, tidak besar ukurannya. Kalau kita lihat dari atas nih keren. Ini perumahan di sini sudah sampai ke ujung sana. Jadi di depan sana itu ada seperti danau. Nah, itu ada alat berat yang sedang meratakan tanah. Jadi nanti suatu saat sampai ke sini, sampai ke situ kali. Oke, kita tinggalkan perumahannya. Kita menuju ke Desa Kelaki. Jadi rumah sakit RSUD tadi dengan perumahan ini masuk ke wilayah Desa Kelaki. Yang di depan sana itu masuk ke Desa Kelaki. Yang ke kiri juga ke Desa Kelaki. Tapi saya akan menyusuri pemukiman di Desa Kelaki. Ini suasana di Desa Kelaki ya. Jalannya sudah mulus, aspal. Rumahnya pun sudah bagus-bagus. Di depannya itu banyak pepohonan, buah-buahan. Suasana di sini masih asri, masih banyak pepohonan. Sebelah kiri ini ada masjid Mujahidin Desa Kelaki. Di sini masih banyak pepohonan, masih sejuk, rindang. Jadi jalan yang sedang saya lalui ini menuju ke tepian sungai di Desa Kelaki. Udaranya masih sejuk, masih cerah. Jalannya berliku-liku. Nah, di sini ada cabang yang ke kanan, ada yang ke kiri. Saya mengambil yang ke kiri. Saya akan menyusuri perkampungan di Desa Kelaki. Inilah suasana pemukiman di Desa Kelaki. Seperti umumnya desa-desa pemukiman di Kalimantan ya. Walaupun posisi tanahnya itu di tempat tinggi, tetapi membangun rumahnya itu tetap berbentuk panggung, walaupun tidak tinggi, hanya 1 meter, setengah meter atau 1 meter. Nah, seperti itu. Walaupun ini posisi tanahnya di Munggu, tapi membentuk bangunan rumahnya itu masih menggunakan panggung sebagai ciri khas bangunan di Kalimantan. Sebelah kiri ini banyak sapi, area rumput. Di sini masih banyak pepohonan, pohon kebun karet warga. Ada sebelah kiri itu lapangan sepak bola, biasa dipakai untuk turnamen sepak bola 17 Agustus. Ramai di sini mengadakan turnamen antar desa. Sebelah kanan itu kuburan pemakaman Muslim Desa Kelaki. Inilah suasana Desa Kelaki, teman-teman. Jadi Nangapinu, kota bagian pinggiran. Nah, di sini jalannya sudah aspal, sudah mulus. Sebelah kanan itu ada pagar. Itu kalau waktu saya lihat di Google Map itu dalamnya itu kolam ikan silo mungkin, atau ikan arwana. Inilah suasana Desa Kelaki. Di sini ada masjid Surawa Baitul Jannah. Suasananya nyaman. Sebelah kiri ini ada sekolah dasar SDN 14 Kelaki. Dulu waktu saya masih beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, daerah ini jalannya sangat buruk,
berlubang, banyak lubang genangan air. Terus apalagi daerah sini rawan banjir teman-teman. Jadi kalau musim hujan, musim penghujan, setiap hari hujan itu daerah ini sering terendam banjir tinggi. Jadi karena pengalaman seperti itu, maka dibuatlah jalan seperti ini. Jadi di bawahnya tuh dirambat beton, dicor beton dulu, baru di atasnya dikasih aspal seperti ini. Ini mantap ini jalannya. Jadi inilah suasana jalanan di Desa Kelaki. Jalannya sudah aspal mulus, bawahnya itu rambat beton. Jadi insya Allah dijamin kuat, tahan lama. Mantap Desa Kelaki. Nah, depan itu ada masjid. Masjid Bagus Salam. Di sini masih banyak pepohonan, banyak hutan. Oh, aspalnya baru sampai sini teman-teman. Kita ketemu dengan jalan yang berbatu dan tanah keras. Nah, ini juga salah satu area yang rawan banjir, area banjir kalau musim banjir itu ya, musim hujan. Nah, kita sudah menemukan jalan beton lagi, cor beton. Nah, kalau udah dicor beton ini langsung diaspal loh, mantep itu, kuat. Di sini masih banyak pohon durian, pohon buah-buahan, dan sebelah kirinya itu kebun karet. Jadi dari dulu daerah sini, dulu jalan ini itu jalan yang strategis ya, jalan yang ramai dilalui warga. Terutama dulu kan jalan yang jalan provinsi, jalan utama itu dulu tidak sebagus seperti sekarang. Jadi orang saat bepergian, orang dari Pino ke Hulu atau orang perkampungan di Hulu sana pergi ke Pino itu melewati jalan perusahaan PT Erna. Jadi melewati Lokbon yang tadi awal saya masuk ke perkampungan Kelaki. Nah, itu melewati jalan ini. Jadi jalan ini dulu sangat ramai, sangat strategis. Makanya dulu banyak orang berjualan di daerah sini. Dulu jalannya tidak semulus ini ya. Dulu masih bercampur tanah juga. Tapi ketika sekarang jalannya sudah bagus, ya di daerah sana juga udah bagus. Jadi warga sudah tidak melewati jalan perusahaan PT Erna lagi. Selain jalannya berbatu, ya berpapasan dengan logging. Nah, jalan yang ke kiri itu jalan ke arah stadion tadi, Stadion Raden Temenggung Setia Pahlawan. Di sini masih lengang ya, masih kosong, banyak tanah yang belum tidak ada bangunannya. Walaupun jalannya sudah bagus, terus jaringan listrik juga sudah ada. Karena daerah ini memang rawan banjir. Ketika saat banjir besar melanda, ini salah satu area yang sangat duluan ya, area yang duluan kena banjir dan sangat dalam di sini. Jangankan roda 2, roda 4 mungkin kendaraan yang tinggi-tinggi saja mungkin tidak berani. Jadi perahu bisa lewat di tengah jalan kalau di saat-saat banjir besar. Jadi bisa melewat. Jadi perahu bisa dilewat ke sini. Nah, contohnya rumah itu setengah badan rumah berwarna kuning kehitaman itu bekas banjir. Jadi tinggi banjir di sini sampai 4 meteran. Tadi rumah yang di kiri tadi itu sudah berpanggung. Berpanggung sekitar 1,5 meter. Itu rumah yang tingginya temboknya 4 meter aja udah separuhnya, berarti udah hampir 4 meter itu. Oh, jalan berlubang. Oke, kita mulai menemukan pemukiman di sini.
Di sini sudah memasuki Desa Pal ya. Jadi ada batasnya tadi, maaf terlewat batasnya. Ada tugu batas antara Desa Kelaki dan Desa Desa Pal. Nah, saya tunjukkan di Desa Pal ini jalan yang ke arah ke kanan itu ke Jembatan Melawi 2. Nah, ini saya tunjukkan, saya akan ke Jembatan Melawi 2. Ini jalan yang menuju ke Jembatan Melawi 2 ini bagus, lebar, kanan kirinya ada besi pelindung pengaman. Tapi di depan sana jalannya masih jalan tanah. Jadi belum, kalau musim hujan belum aman lah untuk dilalui kendaraan. Tanahnya pun tanah kuning. Seandainya jalannya itu sudah sertu atau batu atau sudah tanah-tanah keras gitu, mungkin sangat ramai dilalui warga di jembatan sini. Di jembatan ini juga kalau sore itu digunakan untuk olahraga. Ada juga yang buat jualan di sini. I love Melawi, nah, tulisannya itu. Nah, inilah Jembatan Melawi 2. Saya dulu pernah membuat konten tentang Jembatan Melawi 2. Airnya agak naik. Padahal sempat beberapa minggu yang lalu itu air sungainya surut. Harusnya lumayan deras, atau mungkin di hulu sana ada hujan deras. Ini Jembatan Melawi 2 Kabupaten Melawi. Jembatan ini sudah ada setahun atau belum ya? Belum, kalau setahun kalau nggak salah diresmikannya. Nah, ini lapak pedagang berjualan minuman dan makanan. Kalau sore ramai di sini, ada jualan boba kece. Wah, di sini ada ngopi dulu bro, ada jual kopi, ada kursi mejanya. Tapi bukannya sore jam 4 itu biasanya sudah. Nah, kita balik. Biasanya jam 4 sore mereka sudah buka ya. Itu pohon beringin. Kota Juang. Nah, yang di sana itu arah ke Desa Pal. Hilir, sana hilir. Nah, sana hulunya. Kita balik lagi ke arah yang jalan yang kita jalan awal tadi. Kita kalau ke kiri yang tadi yang dari Desa Kelaki, saya akan ke arah kanan yang Desa Pal. Sudah ada yang rusak tuh. Besi pengaman di sampingnya udah lepas. Itu aneh. Oke, ini simpang yang tadi saya masuk ke jalan Jembatan Melawi 2, saya belok ke kanan. Nah, ini kita temui jalan yang berair seperti ini. Di daerah sini tanah murah. Tuh, itu dinding rumah satu lantai, berarti 4 meter ketinggian air di sini kalau banjir besar. Luar biasa, 4 meter guys. Di sini kalau buat rumah itu harus benar-benar punya lantai 2. Makanya di sini tanah murah, karena daerah rawan banjir. Kanan kiri masih banyak kebun karet itu. Memang area rawan banjir, jadi orang pun mungkin berpikir juga mau buat rumah di daerah sini. Seandainya buat di sini pun jalan yang dilalui terkepung banjir. Di belakang tadi banjir, terus di sini jembatan kecil ini juga, ini kalau hujan deras, kalau banjir besar di sini tergenang air.
Nah, di sini kita temui jalan yang berbatu. Oh, jalannya keriting guys, keriting, jalannya keriting. Nah, kita di sini memasuki dusun Kuala Belian. Oke, kita memasuki dusun Kuala Belian, Desa Pal, Kabupaten Nangap, Kecamatan Nangap Bino, Kabupaten Melawi. Mulai dari sini pemukiman mulai padat. Nah, di depan saya ini ada jembatan. Di sini juga kalau musim banjir itu merendam sampai setengah rumah itu. Jadi jembatan ini pun tidak bisa dilewati kalau tidak pakai perahu. Nah, makanya buat rumahnya tinggi seperti ini. Sampai berapa meter tuh tinggi tongkat tiangnya. Oke, kita memasuki, di depan ini ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke BTN, ini Jalan Keramat Raya, ke BTN Akong orang menyebutnya. Jadi yang ke kiri tadi ke BTN Akong. Kalau kita lurus ini ke arah pasar Kota Nangapino, Pasar Laja, pasar pantai. Inilah suasana di dusun Kuala Belian, Desa Kelaki, Kecamatan Nangapino, Kabupaten Melawi. Di sini rumahnya udah sangat padat karena memang letaknya di kota. Bau gorengan guys, ada orang jualan gorengan di pinggir. Nah, jembatan ini sudah bagus. Waktu itu jembatannya masih kayu, berlubang lagi. Di saat banjir kalau jalan kaki, kalau nggak hati-hati keperosok. Nah, di sini juga jalannya sudah bagus, jembatannya. Nah, jalan ke kiri ini ke arah Marhaban, ke Jalan Marhaban. Fadil Laundry. Nah, ada pencucian Fadil Laundry mobil dan motor. Kita masih di Desa Pal. Ini suasananya seperti ini, pemukimannya padat karena kita berada di dalam kota Nangapino, tapi di bagian tepian, di tepian Sungai Nangap, Sungai Melawi. Di sini juga salah satu area rawan banjir kalau pas musim banjir. Nah, kalau ini mungkin tidak terlalu ya, kalau yang bawah situ. Nah, yang jalannya agak menurun ini, nah itu yang bekas dinding rumah orang itu, yang berwarna gelap itu bekas terkena banjir, setengah bangunan itu. Di sekitar 3-4 meter dalamnya. Di sini ada usaha pasir, jual beli pasir, penjualan pasir. Sebelah kiri ada Masjid As-Sobirin. Nah, jalan ini jalan pramuka. Di sana itu ada Telkom. Nah, sebelah kanan ini ada bangunan, nggak tahu bangunan apa, dulu katanya mau dibuat pasar pantai, tapi ternyata mangkrak, nggak dipakai ya. Mubazir, sangat disayangkan, bangunan besar menghabiskan uang banyak nggak terpakai karena memang rawan banjir. Di satu banjir besar gimana mau jualan di situ ya. Ya begitulah. Ini suasana di Desa Pal, bagian pantai. Nah, itu penampakan Sungai Melawi. Sungai Melawi. Oh, di sini ada beberapa puluh meter jalan yang jelek. Jalan yang berlubang.
Nah itu, oh, penampakan Sungai Melawi. Saya nggak fokus jalannya, mau memandang ke sungai, jalannya seperti ini, partai kebak. Uh. Nah itu pemandangan Sungai Melawi. Sini banyak besi-besi rongsok. Oh, memang di sini tempat penampungan rongsok ya. Jadi kalau mau mau jual rongsok di situ, tempat penampungan rongsok. Oke, kita sudah sampai di Desa Pal Pantai. Inilah suasana pemukiman di Desa Pal Pantai. Sini sangat ramai karena di depan sana itu pasar apa ya, pasar pantai orang menyebutnya. Seperti yang saya ceritakan, oh, kalau di Kalimantan di arah saya ini, kalau menyebut sungai besar itu laut. Nah, sedangkan ini di tepian sungai seperti ini namanya pantai. Nah itu laut namanya, sungai besar. Nah ini seandainya ada orang yang, kalau kita berarti jalan tepian sungai berarti jalan pantai. Di sini banyak kendaraan roda dua. Ini roda apa namanya, jalan kendaraannya dititipkan di sini. Jadi warga yang di seberang Sungai Melawi itu menitipkan kendaraannya di sini, karena kalau melewati jembatan Melawi 2 bisa, cuman muternya jauh. Ini pasar pantai, pasar Laja namanya. Di sini banyak orang berjualan, kanan kiri pertokoan. Pasar Laja. Oke. Oke, kita akhiri jalan-jalan ngetrip saya di tepian Kota Nangapino, bagian tepi-tepi yang pinggir-pinggiran. Ini pasar Jalan Cempaka, Nangapino. Memang area sini sangat padat, jadi saya cari gang ke kiri aja. Oke, sekian jalan-jalan saya ngetrip di Kota Nangapino, di tepian Kota Nangapino. Semoga video ini bermanfaat, terutama bagi yang request, meminta untuk dibuatkan video request. Nah, yang depan sana itu ada Vihara di Maitreya Nangapino. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.